sejarah singkat Yahudi ya atau Bani Israel ya. Sejak awal kemunculan mereka kemudian hingga saat ini dan kemudian hingga akhir zaman tentunya semuanya dengan secara singkat. Karena kita tahu bahwasanya musuh sesungguhnya kaum muslimin ya adalah orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda." Kau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi ya, lebih daripada orang-orang kafir yang lainnya. Meskipun kata para ulama al-kufru millatun wahidah. Kekufuran adalah agama yang satu, saling bahu-membahu untuk menyerang kaum muslimin, tetapi yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi. Dan permusuhan ini terus berlangsung sampai hari kiamat di mana nanti akan muncul Dajjal, kemudian diikuti oleh sab'una alfan min Yahud Asbahan. Rasulullah mengabarkan akan ada 70.000 Yahudi dari Asbahan, yaitu dari daerah Iran, yang akan keluar bersama Dajjal, kemudian berperang dengan kaum muslimin. Sehingga itulah akhir zaman, sampai-sampai ketika kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, maka batu akan berbicara, pohon akan berbicara. Kalau ada Yahudi di belakang pohon tersebut, di belakang batu tersebut bersembunyi, maka batu akan berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah, ta'al." Wahai Muslim, wahai Abdullah, kemarilah. Di belakangku ada Yahudi, faqtulhu, maka bunuhlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya permusuhan atau peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, bagaimana sejarah mereka secara singkat? Karena dengan mengetahui sejarah ini kita akan bisa mengetahui beberapa pengakuan-pengakuan mereka yang tidak benar, seperti mereka mengatakan kamilah bangsa terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau mereka mengatakan negeri Palestina adalah negeri warisan kami yang lebih berhak untuk tinggal di Palestina. Untuk mengetahui itu semua tentu kita harus belajar sejarah tentang Yahudi ya. Baik, kita mulai sejarah Yahudi. Kita ambil sejarah Yahudi tentu dari sumber utama yang mereka akui sendiri, yaitu yang termaktub dalam Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama atau yang mereka yakini sebagai Taurat disertai dengan kitab-kitab tambahan, isinya 3/4 tentang sejarah, 3/4 tentang apa? Sejarah Yahudi, ya. Dan tentunya kita tahu mereka adalah kaum yang sangat buruk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Mereka terlaknat. Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Sungguhnya telah dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini karena mereka bermaksiat dan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka adalah kaum pembunuh para nabi. Dan apalagi yang mau diharapkan dari kaum yang hobinya membunuh para nabi, yang di mana Allah sebutkan dalam beberapa ayat wa qatlahumul anbiya, di mana mereka membunuh para nabi. Kemudian mereka juga kaum yang mencela Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan yadullahi maglulah, bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka juga mengatakan innallaha faqir, sungguhnya Allah adalah fakir. Bahkan betapa banyak celaan mereka dalam Perjanjian Lama tentang Allah Subhanahu wa taala, yang perlu pembahasan khusus tentang akidah dan watak orang Yahudi. Insyaallah ada pembahasan khusus. Namun saya isyaratkan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat bejat ya, yang telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan terbukti dari bagaimana perbuatan mereka membunuh para nabi dan bagaimana mereka mensifati Rabbul Alamin dengan sifat-sifat yang buruk. Dan sifat-sifat yang buruk tersebut Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, di mana mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, di mana mereka mengatakan Allah miskin, Allah fakir, wa nahnu agniya, kami yang kaya. Demikian juga terbukti dalam Perjanjian Lama mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Sehingga ini membuktikan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat parah ya. Tapi sejarah Palestina atau sejarah Palestina dimulai ya, sejarah Yahudi dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Palestina, maka Palestina sudah
ditempati oleh beberapa kabilah, beberapa suku. Di antaranya dari suku Al-Finiqiyun, itu kabilah Arab yang berhijrah dari Jazirah Arab. Jadi Al-Finiqiyun ini sudah ada di Palestina sekitar kurang lebih 3000 tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian di sebelah selatan Palestina juga didiami oleh kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Yang paling terkenal adalah Kan'aniyun. Kan'aniyun. Tentunya semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kan'aniyun atau Kan'an. Dan oleh karenanya kalau kita baca dalam Taurat atau dalam Perjanjian Lama, terutama sejak kisah Nabi Ibrahim, sering disebut tanah Kan'an. Tanah Kan'an. Jadi Palestina itu dalam Taurat pun diakui sebelum muncul Yahudi lahir. Yahudi kan lahir dari rahimnya pernikahan antara Ibrahim, kemudian siapa? Nikah dengan Sarah. Sarah punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak 12. Itulah Yahudi. Bani Israel maksudnya anak-anaknya apa? Yakub. Dan di zaman Ibrahim Yahudi belum ada. Bani Israel belum ada. Nah, tanah Palestina sudah dikenal dengan tanah Kan'an. Sehingga tanah tersebut sudah ditempati oleh suku-suku Arab, baik suku Finiqiyun, di antaranya suku Kan'aniyun, bangsa Kan'aniyun. Dan diakui dalam Taurat berulang-ulang disebut. Itu bisa cari aja kalau pakai searching, ya, tulis tanah Kan'an, maka keluar dalam Bible banyak sekali. Dan sering mereka istilahkan dengan tanah Kan'an, negeri Kan'an. Ini menunjukkan mereka tahu bahwasanya secara sejarah tidak ada hak bagi Yahudi untuk mengatakan itu tanah nenek moyang kami, enggak ada. Karena sebelum mereka tinggal di situ sudah banyak orang yang tinggal di situ. Dan orang-orang Kan'aniyun menempati Palestina kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi maksudnya sebelum lahirnya Nabi Isa, ya. 2500 sebelum Masehi. Kemudian di sisi Laut Putih sekelompok orang dikenal dengan kabilah Filistin. Disebutkan dari pulau Ikritis atau Crete, ya. Kemudian mereka tinggal di Palestina, mereka bercampur dengan orang-orang Kan'aniyun, maka muncullah istilah Palestina. Berasal dari kabilah Filistin, ya. Filistin kemudian bercampur dengan orang-orang Arab Kan'aniyun, kemudian atau suku Kan'aniyun, maka terkenallah negeri tersebut negeri apa? Palestina. Nama saja sudah menunjukkan ada suku yang di situ sebelum muncul suku apa? Yahudi, yaitu dari suku Filistin. Suku Filistin. Artinya kalau kita lihat ini saja, kita tahu bahwasanya secara histori, secara sejarah tidak ada hak bagi orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina dengan mengatakan inilah nenek moyang kami tinggal di sini. Kita bilang sebelum kau lahir, sebelum nenek moyangmu lahir sudah ada orang-orang yang tinggal di sana. Bahkan di antaranya suku-suku Arab yang tinggal di sana, ya, baik Finiqiyun atau Kan'aniyun dan yang lainnya. Taib.